pertemuan kita dengan Tuhan. Yang kita bahas hari ini adalah tekun dan tahan uji dalam iman. Judulnya adalah tekun dan tahan uji dalam iman. Ya, kenapa saya membawakan tema pada saat ini tentang tekun dan tahan uji dalam Tuhan? Yang pertama adalah banyak kehidupan orang percaya pada saat ini berjalan dalam kehampaan tanpa tujuan dan pengharapan. Kehampa, mengikut Kristus karena berdasarkan keturunan, warisan dan segala macam. Jadi hampa, gua ini hanya sekedar gereja, ya rutinitas ke gereja. Tetapi tujuan pengharapannya apa dibalik pengikutan akan kepada Kristus? Yang kedua di sini saya membawakan satu tema ini. Banyak orang percaya yang kita lihat pada saat ini tidak lagi tahan uji, hidup seperti bunglon. Ya, hidup tidak tahan uji, lalu seperti bunglon. Arti kata, kita dan dunia adalah berbeda. Kita sama-sama katakan kita dan dunia adalah berbeda. Kita dan dunia adalah berbeda. Kenapa berbeda? Kalau bunglon itu selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tetapi orang percaya gak boleh sama seperti dunia ini. Ini harus ditegaskan karena ini firman Tuhan. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, jangan ikut yang lain. Jangan ikut ilah yang lain. Ini akan menyanyiakan kehidupan kita seumur hidup kita mengikut Tuhan. Sampai masa tua kita. Ya, saya belum tentu sampai seusia Pak Jajang. Oleh sebab itu saya harus menggunakan. Kita semua harus menggunakan kehidupan ini, pertemuan kita hari ini, pertemuan sesama kita hari ini dengan luar biasa mahalnya. Yang kedua, tidak bertahan dalam kerohanian iman. Tidak bertahan dalam kerohanian iman. Arti kata bahwa kita tahu setiap iman yang kita miliki harus diuji. Kita katakan sama-sama, iman kita harus diuji. Iman kita harus diuji. Pertanyaan, why iman kita harus diuji? Mari kita sama-sama kita lihat di dalam surat Rasul Paulus di jemaat Roma. Ayo semangat jemaat, kita lihat di sini. Kita buka gadget kita, kalau belum tampil ada di media atau di TV atau di layar, kita langsung aja karena waktu juga berjalan terus. Karena waktu pertemuan itu sangat mahal, ini dia. Ada banyak kadang-kadang waktu kita terserap dengan hal-hal yang kualitasnya rendah, dengan hal-hal yang nggak benar gitu ya kan. Nah, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka gadget Alkitab kita. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita buka di dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hal pembenaran yang kaum bapak baca yang ganjil, kaum ibu baca yang genap. Hasil pembenaran kaum bapak 2-3 ya. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita ketahui bahwa surat Roma ini ditulis pada tahun 57 Masehi. Artinya setelah Kristus datang, tahun bertambah, Kristus pada tahun 57 Masehi, di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Roma, di mana firman ini sudah menggema. Kalau sekarang 2025 dikurang 57 berapa Kak Ica? Izin untuk kita sama-sama mengkoreksi tahun ya, supaya berapa tahun ayat ini terpelihara luar biasa. 2025 ya, dikurang 57 berapa tahun hingga pada saat ini firman Tuhan ini usianya masih hidup. Dikurang 57 1968. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Ada tepuk tangan firman Tuhan. Firman Tuhan ini udah begitu lama, dari zaman Roma. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, bagaimana orang percaya ya selama 1900 sekian tahun itu terpeliharanya firman Allah di jemaat mula-mula di Roma hingga pada zaman sekarang ini. Kita masih membutuhkan, masih update firman Tuhan ini. Baju boleh tidak update, tetapi firman Tuhan selalu update. Update di mana? Update di hati kita, di pikiran kita, di kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita selalu update dengan firman Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah malas baca firman Tuhan. Karena apa? Orang Roma pun pada saat itu, kita ketahui orang Roma ini banyak sekali pendatang di sana karena kotanya begitu besar. Ya, politiknya, negara yang sangat modern, negara yang sangat maju. Banyak bisnis usaha berkembang di sana. Banyak negaranya multikulturalisme. Orang Yahudi juga ada, orang-orang pendatang juga begitu banyak. Jadi di sana persaingan juga tidak lepas dengan firman Tuhan. Seberat apapun tantangan mereka, tetap apa? Mengutamakan firman Tuhan dan belajar dengan surat Rasul Paulus ini. Apa yang mereka pelajari? Tentunya ketika mereka mendalami firman Tuhan, ada banyak sekali ya dewa-dewa yang ada di Roma, yang ada di yang ada di setiap kehidupan mereka, yang mengajarkan bagaimana filsafat-filsafat yang terbangun atas dasar kehidupan mereka, yang terpatri dalam kehidupan mereka. Cara hidup mereka, gaya hidup mereka, pekerjaan mereka, semua disesuaikan dengan gaya hidup mereka. Tetapi orang-orang yang bertemu dengan Rasul Paulus di penjara mengingatkan untuk hidup orang percaya bukan karena hedonisme, bukan karena harta kekayaan, bukan karena kecerdasan intelektual semata, tetapi firman Allah yang boleh mengubah mereka. Siap diubah firman Tuhan? Amin. Mari bertemu dengan Allah. Di mana di sini ya, tekun dan tahan uji dalam iman. Karena banyak akhir-akhir ini kita lihat orang yang putus asa, sama seperti di Roma. Kita lihat jemaat kesulitan ekonomi pada saat ini. Saya mendengarkan adik saya cerita di kampung. Itu banyak sekali, maaf ini Pak Pendeta Mario, banyak sekali di sana perkebunan mandiri, di mana membuka hutan lebat. Udah ada sekolahnya, udah ada rumah sakitnya, semua kembali diratakan kembali kepada hutan lindung. Menangis semua orang. Karena apa? Tanah di kampungnya sudah apa? Dijual untuk membangun lahan tidur tadi, lahan hutan lindung tadi. Semua dicacat. Bahkan abang saya udah gemeteran nih. Udah, maaf kata, bukan saya membongkar aib saudara saya, udah menjual beberapa asetnya. Dia beli hutan lindung itu, dan akhirnya hutan lindung itu semua dikembalikan. Gemeteran, uang sudah habis sekian juta, tetapi harus diratakan dikembalikan. Sama seperti yang ada di Jawa Barat. Apapun dibangun di sana akan di bumi ratakan dikembalikan pada posisinya. Hancur, kecewa sekali, putus asa mereka. Dia katakan seperti ini, saya akan meninggalkan tempat ini yang kemarin ditinggali oleh kakak saya, itu rumah orang tua saya. Saya akan pergi ke tempat anak saya berlindung di sana karena saya udah tua, nggak sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Karena di mana-mana selalu muncul masalah, dan ketidaknyamanan ini membuat orang putus asa. Padahal pertanyaan abang saya, orang percaya pada Kristus nggak? Percaya. Tetapi dengan tantangan tersebut, imannya digoyahkan, ya, ketekunannya dihancurkan, tahan ujinya semakin lorot. Nah, ini akhirnya saya katakan pada adik saya, apa yang kau punya itu harus disyukuri. Apa yang kita punya? Napas, jemaat Tuhan. Syukuri yang napas ini, karena apa? Dengan napas ini kita bisa melakukan segala sesuatu. Amin, Pak Jajang. Amin.
Kita bersyukur di usia sampai saat ini, kita semua yang kecil sampai seusia apapun Tuhan percayakan, kita masih diberikan nafas. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada kita miliki. Ketakutan dan kegentaran ini, ibu-ibu zaman sekarang masuk negeri atau bagaimana ya, sama dikatakan Kak Joy tadi, puji Tuhan, Tuhan punya cara. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Joy. Luar biasa sekali kesaksian yang dibawa beberapa minggu yang lalu kita dengar hari ini, hasilnya luar biasa. Karena Allah kita luar biasa. Kalau Allah kita bukan luar biasa, akan menjadi sesuatu yang biasa saja. Biar namanya persaingan pertarungan biasa aja. Tetapi karena di dalam Tuhan berubah menjadi sebuah kesaksian bahwa apa yang dia alami karena firman Tuhan. Ini yang membuat kita tampil berbeda dengan dunia. Tapi kalau dunia ini, apa saja bisa dibeli kalau punya uang. Benar gak Pak Pendeta Mario? Bisa. Bisa beli bangku, bisa beli sekolah, bisa beli pekerjaan, bisa beli ijazah, bisa beli apa? Beli orang pun bisa. Gitu ya kan? Beli manusia-manusia. Sekarang ini banyak sekali penjualan trafficking ya, penjualan manusia seperti itu. Tetapi di sini kita lihat ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Bagaimana kita tekun dan tahan uji dalam iman, di mana ada 3. Yang pertama adalah di mana dikatakan hal yang harus kita lakukan dalam iman adalah pertama tekun, tahan uji dan pengharapan. Jadi jemaat Tuhan, intinya bagaimana kita menghidupi diri kita sendiri. Fisik kita hidupi dengan cara apa, Mai? Makan dan minum. Benar nggak? Itu adalah tubuh kita. Tetapi bagaimana menghidupi jiwa roh kita? Ini yang harus kita perhatikan. Jangan hanya sekedar, ibaratnya kita hanya sekedar hidup, tetapi tubuh kita walaupun maaf nih, tubuh kita makin lama makin lisut pun, itu masih bisa terpelihara. Karena firman yang selalu mengajak kita bersyukur atas diri kita sendiri. Itu akan menghasilkan begitu luar biasa, nikmat hidup yang begitu luar biasa. Ada banyak orang menggerutuk, maaf nih, belum usianya udah tua sebelum waktunya. Bersyukur akan hidup. Terima kasih Tuhan punya keluarga, punya suami, punya istri. Buat semua orang-orang terdekat, terima kasih Tuhan. Ada banyak nggak orang bersyukur seperti itu? Bahkan apa? Semua mengecewakan saya. Papa mama saya mengecewakan, anak saya mengecewakan. Udahlah, masa tua saya hidup di dalam hutan gitu ya kan. Nah itu nggak solusi. Ada banyak saya lihat orang tua ya, daripada saya hidup sama keluarga, ini nggak jelas, ya udah saya hidup sendiri. Ada saya lihat salah satu kisah, dia melarikan diri ke hutan, hidup dengan berada di hutan. Tapi ternyata apa yang bertahan nggak di sana? Bertahan tapi tidak manusiawi lagi. Hidupnya udah sama seperti gambaran-gambaran kebebasan makhluk-makhluk yang lain. Panjang rambutnya, kukunya panjang, ketika ketemu orang lain juga sama-sama kaget gitu kan. Ini manusia apa bukan gitu ya kan. Nah jangan kan seperti itu. Di televisi media juga ada anak-anak yang tidak dididik orang tuanya. Maaf nih buat anak-anakku semua di sini ya. Bagi kalian bersyukur punya orang tua yang mendidik. Karena kita lihat di luar sana, bahkan di Amerika sekalipun, ketika tidak taat sama orang tua, jadi gembel, benar-benar ketika ditemukan rambutnya panjang. Saya lihat ada tim pelayanan, itu menangkap orang-orang yang sudah ODGJ, sebenarnya enggak ODGJ sebenarnya, cuma penampilan mereka udah nggak manusiawi lagi. Mereka dipotong rambutnya, dimandiin seperti itu. Saya lihat luar biasa jasa sosial yang peduli seperti ini. Karena apa? Karena mereka hidup dalam firman Allah. Itu sebuah kesaksian saya dengarkan seperti itu. Nah, bagaimana Rasul Paulus menyingkapi jemaat yang ada di Roma pada saat itu, di mana harus tekun. Yang pertama tekun itu apa? Tekun itu dalam bahasa Yunani-nya ada hupomone. Hupomone itu artinya semangat terus-menerus, ya, tidak kalah dengan keadaan hidup. Tekun, tidak kalah dengan keadaan hidup, yaitu semangat terus-menerus. Apakah jemaat saat ini sedang semangat? Amin. Katakan kiri kananmu, katakan kita harus semangat. Ayo dong, ya, kita harus semangat, ya. Tantangan apa? Walaupun Israel berperang sama Iran dengan yang lain-lain semuanya, bahkan kita lihat ketidakadilan di daerah-daerah, bagaimana pembangunan segala macam, kita tetap semangat, ya. Harus semangat. Semangat itu penting, ya. Semangat di dalam kehidupan kita dalam ketekunan, karena semangat terus-menerus tidak kalah dengan keadaan hidup. Ya, kalau kita jemaat yang ada di Roma, itu mereka ya menghalalkan berbagai cara ketekunannya, bukan ketekunan dalam kebenaran, tetapi ketekunan mereka berdasarkan keuntungan. Keuntungan apa? Bukan keuntungan dalam iman. Sekali lagi, kita menghidupi diri kita. Yang pertama adalah dengan apa tadi jemaat Tuhan? Iman kita pertama kali dengan apa tadi? Dengan ketekunan. Iman saya mau bertumbuh, saya tekun. Tekun apa? Baca firman Tuhan rapi. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat hidup dalam ketekunan. Banyak sekali. Joshua, Musa,
Semua tokoh Alkitab itu yang berhasil mendapatkan berkat luar biasa daripada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu karena ketekunan mereka memegang janji Allah. Ya, Mai, Belisa, tekun nih, harus tekun. Jangan menyerah, jangan gentar, jangan mundur satu langkah pun, atau bahu kita bergerak ke belakang sedikit pun. Yang bekerja, bapak-bapak, ya, mari pada saat tetap semangat. Apapun kepercayaan yang diberikan untuk tugas tanggung jawab kita oleh Tuhan, mari kita kerjakan dengan ketekunan. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, di dalam ayat yang Yakobus, kita sama-sama baca Yakobus tentang ketekunan, akan mendapatkan apa di dalamnya? Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ya, Kakak Mai minta tolong Pak, Pasal 1. jadi tolong dibaca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yuk, silakan Mai. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku dan nama. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai cobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak suatu apapun. Ternyata di dalam orang beriman, persoalan itu akan melahirkan apa? Ketekunan. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah. Ya. Jadi ada 3 tipe orang menghadapi masalah. Yang pertama menghadapi lalu mundur. Yang kedua menghadapi masalah, taruhlah maaf izin ini masalah, lalu saya besar sekali masalah ini, saya mundur gitu ya kan. Yang kedua, gede banget masalah, lalu saya menghindar ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Satu lagi yang ketiga, tipikal orang ketiga adalah apa Pak Jajang? Ya ini Pak Jajang dan Pak Pendeta dan Pak Mario nih. Oh masalah, ngana kecil, saya hajar ngana, tua, lalu maju dia. Ternyata di balik masalah itu ada apa? Ada berkat Tuhan. Apa? Menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu bagi gangguan jemaat Tuhan. Ekonomi lah, persahabatan sosial lah, keadaan hati, hubungan suami istri terhadap situasi anak, ini bisa mengacaukan ketekunan kita. Salah satu kemarin ketekunan saya baca Alkitab itu dihalangi oleh liburan. Liburan ini paling enak apalagi kalau udah nonton YouTube. Wah, mata sampai keluar, biji mata ini so nempel di dalam layar itu. Saya lupa baca firman Tuhan. Akhirnya Tuhan ampuni saya. Harus buka lagi Alkitab. Ya, 1 pasal. Tadinya saya bisa 1 hari itu 5 pasal. Karena saya berada di busway, duduk diam, tenang di hadirat Tuhan. Wah enak sekali, bergelombang-gelombang gitu ya jalannya busway itu. Nyusul saya baca firman Tuhan. Tuhan kayak seakan-akan merangkul saya baca firman Tuhan sampai 5 pasal. Sampai liburan, yang paling nyaman sekalipun ternyata saya nggak nyaman baca firman Tuhan. Nggak tuntas 1 pasal, 1 hari 5 pasal ternyata. Malah setengah pasal yang saya baca, saya katakan, mending masuk kerja aja lah. Biar saya baca firman Tuhan terus. Jadi ketekunan kita itu diuji. Ya, jadi sini mari kita saat ini masalah apapun makin tekun. Karena kita makin tekun, itu membuat kita semakin mengenal dan semakin banyak berkat yang kita temukan. Dengan masalah kita temukan, kita ketemu orang lain dengan masalah yang sama, kita bisa memberikan kesaksian dan berkat. Nah, ini kita bisa lihat di dalam ketekunan di ayat 3 dan 5 ya. Di ayat 3 dan 5 dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Orang percaya bermegah dalam kesengsaraan. Gak mau sengsara. Gimana saya mau bermegah? Ya untuk tekun harus bermegah dalam kesengsaraan. Jangan langsung ngedumel. Saya kalau ikut Zoom atau Meet kegiatan renungan baca firman Tuhan, ini kayaknya hati kita dengan firman Tuhan itu dibolak-balik sama firman Tuhan. Karena apa? Banyak sekali janji firman Allah tergenapi dalam bangsa Israel, kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi masih banyak juga kehancuran-kehancuran yang terjadi di dalamnya karena ketidaktekуnan terhadap firman Allah. Dinolkan kembali, ya.
Kekuatan berkat bisa saja akan kembali dinolkan. Oleh sebab itu jangan kita mau dinolkan kembali. Kita harus itu ya, harus kuat. Ya, kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Hadapi kepahitan itu dengan ketekunan. Jangan buang sama seperti makan obat, jemaat Tuhan. Obat itu nggak manis. Kalau manis terus itu biasa untuk anak-anak. Obat pahit itu biasanya obat yang dari dulu emang benar-benar original banget. Kalau sekarang kan obat itu udah banyak dicampur dengan berbagai rasa. Untung aja nggak ada obat rasa keju ya. Ada nggak obat rasa keju? Kalau bisa orang tua, rasa pahit sekali. Masih ingat pengalaman dulu abangnya Rabi ya, makan obat itu setengah mati, mau nyuruh dia nelan obat, jemaat Tuhan. Dimasukkan ke dalam pisang, mau dicampur pakai madu, mau pakai air. Udah sampai di sini, mau mentah lagi, wah gitu, kenapa? Pahit, bilang, ayo kamu sembuh karena ini cepet, ini antibiotik. Kalau nggak minum ini, penyakitmu akan virus bertahan. Kita udah sampai datang berapa orang di situ ya. Ada mamanya, ada kakak adiknya, ada kita semua. Ayo Lami makanlah ini. Maaf saya menyebutkan merek. Itu tetap lompat. Udah akhirnya digilus gitu ya kan, supaya nggak kelihatan. Tetap aja rasa pahit itu mendatangkan enek. Tetap, tapi ya puji Tuhan dengan ada sedikit paksaan, akhirnya muncullah mungkin ada sedikit bulir-bulir kepahitan itu masuk ke dalam, dan itu menjadi penawar. Jadi jangan sampai kepahitan itu membuat kita makin jauh kesulitan dalam pekerjaan Kak Ica. Jangan kita semakin jauh, cari tantangan lebih besar dari pekerjaan yang ada. Amin. Maka Tuhan akan menyiapkan pekerjaan dan berkat yang lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Tapi kalau orang dunia ini, ya begitu. Akhirnya makanya banyak kehidupan orang-orang yang dalam perjuangan masa tua banyak menyerah Bapak Ibu. Dalam usia, maaf nih, ya saya sudah umur 52 tahun nanti di bulan Agustus. Itu saya katakan, Tuhan, saya masih bisa mengajar dengan aktif dan sehat gak ya? Karena saya tuh ibaratnya kalau di sekolah tuh gak bisa diam, selalu berusukan sangat marah. Kayak teman-teman saya bilang saya, Pak Karjen kayak lele katanya gitu kan. Sebentar saya ketemu di mana, sudah ketemu di mana, saya katakan selagi Tuhan berikan kesehatan, mungkin saya sehat karena banyak bergerak, banyak berjalan, banyak segala macamnya. Jadi ibaratnya ya itu membuat saya gulanya juga akhirnya makin menurun, katanya oh ini nggak layak dapat gula karena bergerak melulu ya, berkat Tuhan ya kan kemana-mana. Dan akhirnya ya saya merasakan bagaimana ketekunan itu mendatangkan kekuatan. Nah di sini yang kedua kita masuk dalam kedua adalah tahan uji. Tahan uji yang kedua dalam bahasa Yunani ada dokime. Dokime itu artinya lebih kuat. Tahan uji ya. Contohnya tahan uji, dokime lebih kuat itu contohnya peleburan logam. Jemaat kalau kita lihat logam itu banyak banget jenisnya ya, termasuk logam mulia itu emas. Itu bisa dipisahkan mana nikel, mana bauksit, mana besi, mana baja. Itu setelah dia dibakar. Kalau nggak dibakar, dia semua akan sama seperti bahan mentah, seperti di dalam tanah. Tetapi ketika semakin diuji, semakin menunjukkan karakteristiknya. Sama seperti minyak ya, minyak mentah seperti itu. Sama seperti kayak minyak kelapa. Kalau yang paling gampang saya mencontohkan karena bapak saya perkebunan kelapa sawit. Itu kelapa sawit bisa dijadiin sabun, bisa dijadiin minyak, bisa dijadiin alat kosmetik dan yang lain-lain. Dia padahal bahan baku mentahnya adalah terbuat dari kelapa sawit. Tetapi ketika diuji, ternyata dia bisa menjadi mentega. Saya sangat kaget sekali, dari pohon kelapa, dari buah kelapa sawit bisa menjadi seperti ini. Ternyata dilebur, diuji, jadilah pribadi diri sendiri. Demikian juga kita dengan Tuhan. Mungkin jemaat Romawi masih suam-suam kuku, masih percaya pada dewa mereka, masih percaya kepada budaya-budaya mereka yang komplit segala macam. Tetapi kita masuk dalam pertemuan dengan Tuhan, kita harus menjadi diri sendiri yang mengalami perubahan dengan Tuhan. Bukan mengikuti orang lain, jemaat Tuhan. Orang lain seperti dikatakan Kak Joy tadi ya, mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan dengan cara apa? Haus kebenaran Tuhan dan bertanya orang yang mengenal tentang kebenaran. Lewat pendidikan, lewat media sosial, banyak sekali cara orang bertemu dengan Tuhan. Bisa nggak dengan tongkrongan ibu-ibu ketemu dengan Tuhan? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan lewat tongkrongan ibu? Bisa. Sekarang apa yang dibicarakan di tengah-tengah ibu tersebut? Kalau bicara tentang cabai rawit, harganya berapa, ya nggak ketemu dengan Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati mereka? Mereka bercerita usaha pekerjaan suami istri mereka diberkati Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara, itu baru dipertemukan dengan Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, banyak ibu-ibu sekarang ini di media sosial juga ya. Sekarang di TikTok ya, sampai saya melihat juga TikTok untuk mencari jumlah follower itu ya begitu luar biasa ya. Itu bukan hanya sekedar
misi untuk mencari uang atau mencari ketenaran, tetapi di baliknya ada misi untuk memberitakan firman Tuhan. Mari Ibu, yang semua kita punya media sosial, jangan melupakan setiap informasi-informasi tentang kebenaran firman Tuhan ini, tentang yang kedua tadi, yaitu tentang apa? Tahan uji. Ya banyak banyak follower yang menghina netizen ya, bukan ya? Netizen ya. Ya seringkali netizen merasa dihina ya, mungkin direndahkan, diberikan kabar-kabar buruk lah seperti itu. Tapi ketika yang tahan uji itu ibaratnya ya memang kita akan tenang di tengah badai. Jangan pernah marah Bapak Ibu jikalau Anda dikatakan berita miring. Kalau kita tidak seperti yang dimiring-miringkan itu, no comment. Biarkan saya menjadi diri seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang mereka followers mau, tapi saya akan menjadi diri saya. Amin Ibu Eva. Amin. Jadi diri sendiri sesuai dengan gambar citra Allah. Biarlah Pak Jajang dari diri Pak Jajang yang mencitrakan gambar diri Allah, bukan mencitrakan gambar diri orang lain. Jadilah jadi Barini yang mengenal firman Allah, citra diri segambar dengan Allah, bukan segambar dengan orang lain. Amin. Ketika kita sudah segambar diri dengan Allah, dimurnikan seperti Allah mau, ketika ada masalah jangan langsung stres. Memang itu atribut manusia itu gampang mekanisme dirinya ketika diuji itu biasanya gampang memang goyah ya, seperti emas. Ya, dia harus ketemu dengan emas, dia harus ketemu dengan nikel, dia harus ketemu dengan bauksit, dia harus ketemu dengan baja, dia harus ketemu dengan besi. Itu dia harus ketemu dengan jati dirinya, kemurnian dirinya. Siapa itu? Kefitrahannya. Jati dirinya sendiri adalah Allah itu yang harus menguji dirinya. Setia nggak kita mengikut Tuhan? Nah, kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus ya. Saya masih berlintasan dengan Yakobus pasal 1 ayat 12. Minta istri saya membacakan Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow, luar biasa. Allah sangat menghargai dan menghormati. Menghormati bukan arti kata dia lebih daripada Allah, bukan. Tetapi diberi sebuah kehormatan bahwa dia akan mendapatkan apa? Rabi katakan, mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dimurnikan. Sungguhkah kita mencintai Allah? Maka zaman sekarang ini zaman musim perselingkuhan tinggi. Karena apa? Karena cintanya diuji kalah. Tapi kalau kita sekali tetap Yesus, sekali cinta pertama, sekali cinta terhadap istri, ya harus cinta satu istri. Harus setia. Karena mahkotanya apa? Anak-anaknya menjadi mahkota kebanggaannya. Amin. Anak-anaknya inilah menjadi kebanggaannya. Sama seperti Allah memberikan mahkota kehidupan, Tuhan akan memberikan reward bagi orang yang dimurnikan dengan mahkota kehidupan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi ada mahkota kehidupan. Karena Allah ketika memahkoti, kok dia ketika kita di surga, ini suatu ilustrasi aja. Kita akan diperlihatkan dan dipertontonkan dapat mahkota reward piala kehidupan. Kepada pendeta Mario dipersilakan. Wah, saya akan tepuk tangan di atas kepala, saya katakan luar biasa Tuhan. Karena dimurnikan itu banyak sekali ya tantangan dan rintangan. Enggak gampang. Jadi kalau dunia, tapi gimana Pak Karjan? Dalam dunia zaman sekarang ini tangan kanan Tuhan, tangan kiri dunia. Kita kan berdoa menyatukan surga dan dunia. Itu pemikiran yang salah. Kita tidak bisa mengkompromikan namanya kebenaran. Karena kebenaran itu dikatakan tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah tahan uji. Nggak main-main mahkota kehidupan ini. Bahkan dunia ketika persoalan bahkan akhir kehidupan yang tidak diberikan dunia, salah satu adalah mahkota kehidupan. Karena apa? Semua akan binasa. Apapun nggak bisa digantikan oleh apapun. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita harus memang kembali kepada tahan uji. Jangan sampai kita ibaratnya lola, lemoy dan segala macamnya dalam mengikuti Tuhan. Nah, kita di sini. Yang ketiga, pengharapan.
Pengharapan itu kalau kita lihat apa sih makna daripada pengharapan? Kita buka di dalam Kolose 1 ayat Mazmur pasal 33 ayat 18. Ya. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 18. Terus. Ya. Ya, kita baca sama-sama jemaat Tuhan untuk Mazmur pasal 33 ayat 18. Ya, Mazmur 33 ayat 18. Sudah, kita lihat di dalam ayat 5. Ayat 5. Ya, 18, sorry. Mazmur pasal 33 18. Kita baca sama-sama 2 3 ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Inilah orang yang berpengharapan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang selalu berharap. Amin. Jangan kepada dekingan, jangan kepada orang kuat, jangan kepada pembesar, tetapi kepada Tuhan. Sungguh mata Allah tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang selalu berharap kepada Allah. Apa harapan kita pada saat ini? Ada banyak sekali kalau berharap. Harapan saya pasti yang terbaik buat kita. Tetapi harapan Tuhan adalah kita semua mengalami yang namanya mengalami Tuhan. Karena banyak orang menyanyiakan kehidupannya karena harapannya hanya untuk pribadinya diri sendiri. Tetapi harapan di dalam kebenaran adalah bagaimana firman itu hidup dalam diri kita. Nah, di sini kita lihat ada artinya from faith to fight, artinya dari iman kepada iman. Mari kita kembali kepada iman kita supaya kita kembali kita menyehatkan, menghidupi iman kita. Biarlah kiranya ketekunan, tahan uji, dan pengharapan ini membuat kita di zaman ini menjadi orang-orang yang tetap terpilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.